Halo. Selamat malam Jebretim. Wow, sekarang ada ini ya, ada jubir dari DPI ya, luar biasa loh malam hari ini. Mungkin mau langsung memberikan keterangan ya, karena udah kelamaan benerin AC-nya. Iya Bang, tapi aku hari ini tuh seneng banget ya, terharu. Begitu siaran lagi, aku diajak rekaman Bang. Wow, apa yang membuat kamu tuh terharu? Akhirnya orang tahu kamu bisa nyanyi. Iya Bang. Coba dong nyanyi dong. Nggak, selama ini kan pada tahunya bisa joget. Oh iya, bisa Nggak nyanyi. bisa nyanyi. Ayo dong, langsung. coba. Ih, katanya bisa nyanyi. Izinkan aku. Nah itu dia suaranya Nesa, keren banget ya. Tapi yang jelas senang banget karena bukan hanya Nesa sebenarnya, tapi gue juga udah lama banget loh nggak membuka acara di Dewan Pundit Indonesia. Yeay. Nggak kebagian siaran Euro ya Bang? Iya, artinya kan berarti hostnya belum datang ya. Namanya juga kita ini kan tukang sapu ya. Semuanya kita bersihin pokoknya. Tapi yang jelas Ya. senang sekali karena kita bisa kembali dalam DPI Special Euro. Dan tentunya disupport oleh Kopiko Lucky Day yang enak dan nendang. Nendang banget. A-nya 3 ya. Dan kalau bisa dibilang Kopiko Lucky Day ini kan membuat kita lebih berenergi. Betul. Membuat kita lebih semangat. Dan membuat kita nih yang memang dalam Euro ini memang mungkin tidurnya kurang dan lain sebagainya tetap bisa lebih berenergi. Dan imunitas kita harus kita jaga. Betul, dan ini rasanya nggak terlalu strong Bang, jadi buat cewek-cewek juga rasanya tetap enak. Itu dia makanya. Nah karena memang gue juga udah lama ya nggak opening gitu, mungkin bisa dilanjutin sama Nesa Ya, mau ngomongin pokoknya apa ya? kalian ya wajib banget. Nih, kalau sambil nonton Euro ngantuk langsung aja minum Kopiko Lucky Day. Dan kalian juga jangan lupa follow Instagramnya di Kopiko Lucky Day _id. Kenapa? Karena ini ada banyak banget keseruan. Kalau kalian follow setiap minggu pokoknya pasti banyak hadiah yang dibagi-bagikan dari Instagramnya Kopiko Lucky Day. Jadi langsung aja di follow. Yes, ini adalah kopi khas Thailand dan tentunya sekali lagi ini menambah energi kita, menambah semangat kita. Apalagi kita-kita yang memang nonton dan mantengin terus yang namanya Piala Eropa 2020 ini ya. Dan tadi Instagramnya udah disebutin ya? Udah, Oke. Kopiko Lucky Day _id. Banyak keseruan, harus langsung di follow. Nah. Ngomong-ngomong Bang, tapi si Panji Ya. nggak dapet siaran Euro tapi sibuk ya, telat. Wow, dia memang selalu sibuk. Selalu. Apalagi kalau weekend seperti ini, dia pasti mengikuti jadwal istrinya. Tidak mungkin mengikuti jadwalnya sendiri ya. Tapi Nes, kalau lu orang yang percaya alien nggak kayak Bel atau nggak percaya kayak Harry Kane? Kalau aku Bang, orang Iya. yang percaya prokes daripada percaya proses. Karena aku Mbak Nes, bukan Bang Bes. Wah, dapet punchline-nya. Iya dong Bang, percaya prokes, Iya bukan percaya dong. proses. Ya yang jelas namanya percaya prokes ataupun juga percaya proses. Ini namanya orang yang memang sedang di tempat siaran di Piala Eropa itu. Iya. Tapi entah kenapa yang lebih ngetop tuh yang siaran di DPI. Apalagi orang yang nanti juga akan hadir dalam diskusi kita. Iya. Yang satu emang udah ngetop. Betul. Tapi dia tambah ngetop lagi ketika memang sudah sering tampil di sini dan akhirnya dipanggil ke sana. Iya. Yang satu lagi dapat siaran di sana, tapi orang lebih tahu karena siaran di sini. Ya ampun. Iya, memang kalau gue bawain acara tuh udah nggak ada kontennya. Nggak ada kontennya, iya, bener, Bang. karena saya mikirin bagaimana supaya ada yang di meja-meja itu ada Iya, gitu loh. bener, Bang. Ya, dan jangan sampai talent kita menyingkirkan yang ada di meja. Karena saya nggak kayak UEFA ya, saya lebih galak dari UEFA ya. Iya. Oke. Jangan kita singkirkan Bang, ntar sahamnya turun. Makanya, udah deh kalau begitu kita langsung saja ya. Ya, kita langsung aja panggilin 2 pandit-pandit kita. Tapi kita lihat dulu ini ada stand up olahraga episode Sapa Raga. Ini dia. Wah, nggak kerasa season 2 akan kita akhiri malam hari ini. Aku hancur pusing kepalaku. Jadi di mana kurangku? Kan ada kocak sama lucu gitu. Kenapa harus ngocol? Ngocol gitu. Aneh. Evan Dimas. Iya Mae. Alhamdulillah. Malam ini memang temanya bagi-bagi rezeki aja nih. Ini kayak malam takbiran nih kelihatannya ya. Terima kasih banyak Bang Valen, terima kasih Api, Bang Popon, Viko, Eka.
Mudah-mudahan ada lagi season selanjutnya. Sampai ketemu di Stand Up Olahraga season 3. Stand Up Olahraga. Weekend gini pada ngapain? Mata udah kayak panda belum? Kan kemarin-kemarin tuh berturut-turut begadang. Sayang nih, udah mata panda begini. Taunya Inggris gagal menang. Lewat penaltinya Patrick. Wah, kamu menambah koleksi golmu, Patrick. Wow. Maaf, bukan Patrick yang ini. Maaf ya. Nah, kenapa nggak taruh aja Hemels di lini depannya Jerman ya? Canda, Sobat Saparaga. Serius amat. Diam! Nah, Ronaldo emang banyak bikin gol. Oke, tadi baru saja kita lihat ada program-program kita yang baru pada tahu di Jebret Media TV ini. Selain DPI yang sekarang semakin populer, ada juga yang namanya Stand Up Olahraga yang sudah mengakhiri season keduanya dan akan menuju season ketiga kalau memang kalian banyak yang kangen. Dan tentu juga ada yang paling baru namanya Saparaga. Dan Saparaga ini yang ngisi suara tuh nggak main-main ya. Kalau yang kita dengar dari teman-teman yang kontennya sama itu kan mereka baru sebenarnya. Nah, kita ini pengisi kontennya itu adalah orang lama yang menemani kalian bertahun-tahun dengerin salah satu film kartun yang melegenda itu ya. Jadi saksikan juga Saparaga, Stand Up Olahraga dan juga playlist lain yang ada di Jebret Media TV. Oke, sekarang kalau diibaratkan saya ini seperti teman-teman yang sedang bertugas menggunakan jaket berwarna biru ya. Karena saya ditemani oleh 2 orang jaket warna biru, ada Coach Justin sama ada Harpa ya kan. Dan saya jaketnya tentu saja abu-abu dan hitam karena memang dunia saya itu kelam sekali ya, auranya juga hitam. Tapi kalaupun putih tidak melulu menjadi cerah. Karena saya waktu kemarin tetap percaya sama putih, kalah telak ini karena 1,5 handicapnya bro. Ini kita langsung ngomongin aja masalah Inggris ini. Bener-bener overrated coach menurut lo, karena gue lihat ini bener-bener pemain salon lah, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Overrated itu gue masih inget tahun 2014 pas gue siaran Piala Dunia di TV One, gue bilang ini tim semut yang digajahkan. Dan setelah 7 tahun kemudian nggak jauh beda. Tapi kan beda dong generasinya. Generasinya beda, bahkan di generasi emas pun mereka nggak dapat apa-apa. Apalagi sekarang yang menurut fansnya adalah pemain hebat, kayak apa namanya Sancho 120 juta padahal di bench, terus Declan Rice 80 juta. Itu Declan Rice itu di Belanda harganya 12 juta. Jadi gue lihat sebenarnya apa yang dilakukan Inggris gue nggak heran. Yang heran itu kan fansnya merasa apa namanya pemain hebat. 3 klub dari 4 klub yang ikut di final Piala Eropa adalah klub Inggris. Tapi mereka lupa klub Inggris ini besar karena pelatih luar, pemain luar, bahkan pemilik luar. Jadi Inggrisnya ya katro. Kemarin di DPI udah gue bilang, Scotland bakal bulitin Inggris, dibully. Oke, lu udah mulai ngerasain dibully? Udah. Oh, udah mulai. Gue tunggu lebih banyak lagi buliannya. Oke. Ternyata lihat semalam, Ya. cuma 1 shot on goal dari back John Stones. Ya. Jadi yang dibilang coach tadi emang benar. Nggak berarti bukan hanya harga mereka yang menggelembung terlalu tinggi, tapi juga yang namanya pasar juga menilai terlalu tinggi ya, karena Iya, itu 1,5 bola. Maksud saya ini bukan ngomongin ini sebuah gambling, tapi maksudnya kita bisa melihat gambaran bahwa Inggris kemarin jauh diunggulkan. Daripada Skotlandia. Istilahnya 1 gol pun nggak dianggap cukup untuk Inggris melawan Skotlandia. 30 menit main kan langsung jadi 3/4. Berarti itu Berubah. emang orang juga udah ngelihat bahwa di pertandingan Jadi ini. lo main juga? Ya, no comment lah. Enggak, hanya mengamati Hanya aja. mengamati aja. Jadi emang dari permainan juga udah kelihatan bahwa Southgate ini kalah strategi. Ya kita lihat data menunjukkan ya 1 shot on goal tercipta hanya dari John Stones. Terus kedua shot di luar itu juga lini tengah dari Inggris kalau kita lihat 19% hanya berkutat di situ. Ke tengah balik lagi, ke tengah balik lagi. Jadi memang yang dikatakan coach emang ini tim overrated. Lu tahu kenapa? Karena mereka bermain dengan 2 DM, 1 playmaker di atas kertas, Mason Mount. Tapi kita juga tahu sendiri, Mason Mount itu bisanya cuma dribbling dan shooting. Nah, bukan berarti dia seorang playmaker yang bisa memberikan umpan ke depan. Makanya Harry Kane nggak dapat bola sama sekali. Sterling, Foden turun ke bawah, di cover ketat terus. Nggak ada kreativitas, ujung-ujungnya kiri kanan belakang atau crossing. Nah, kalau begitu kan lu ngarep gol jatuh dari langit, ya kan? Dan gol jatuh dari langit yang lawan Ceko terjadi, lawan Ceko pun cuma dapat Lawan Kroasia. Kroasia pun dapat 3 peluang, 1 gol. Dan
selevel pemain yang ratusan juta ini kan nggak layak main kayak begini. Nggak, menurut lu memang ini kualitasnya memang segitu aja atau memang si Southgate nggak bisa ngeluarin kemampuan mereka sampai bisa ke performa the bestnya mereka? Kalau gue bilang yang kedua unsurnya lebih gede. Kenapa? Kalau lu lihat ada Calvert-Lewin yang sebenarnya sayang banget dianggurin. Ini di Everton kita lihat ya tap in golnya kan luar biasa di dalam kotak penalti. Dicadangin. Harry Kane lebih bagus cari bola. Di Spurs berapa kali dia dapat pelanggaran jadi free kick. Dan kalau pertandingan ketiga kalau gue lihat DCL harus main dari awal diduetin sama Kane. Terlalu banyak dia bikin DM nggak ada gunanya di tengah tuh. Kalau lu Koci tadi lu bilang Ya bisa, salah satu opsi lu bermain sebagai pelatih kan lu bermain sesuai dengan kapasitas pemain. Lu lihat, kalau lu lawannya Scotland ini banyak pemain yang di Scotland kan main di Liga Gurun Pasir. apa? Liga Gurun Pasir. Oh, Liga Gurun Pasir. Artinya mereka nggak bisa main dengan bola bawah karena Ya. bola bawah kalau di Gurun Pasir kan stuck. Oke. Jadi main bola-bola atas. Ya. Nah, bola-bola atas lu nggak butuh DM 2. Bola-bola atas biasanya juga lewat sayap atau lu skip lini tengah. Jadi yang lu harus masukkan either lu extra striker atau lu masukin pemain sayap yang benar-benar di sayap melakukan crossing kalau itu yang lu lakukan. Atau seorang Bukayo Saka yang bisa punya kreativitas, yang bisa bermain di belakang kiri, yang bisa melakukan supply, bukan Mason Mount. Tapi gini Koci dan juga Harpa, gue berkaca pada data ya di tahun 2016. Kalau akhirnya kita lihat si Portugal juga Koci lolos ke babak selanjutnya hanya draw. 3 kali draw. Setelah itu pun mereka selalu menang overtime. Menurut lo dulu deh, juara seperti itu sebenarnya layak nggak? Karena ini turnamen nggak melulu harus main bagus, harus keren gitu. Gue terakhir di DPI gue bilang untuk menjadi juara lu bukan tim terhebat, tapi paling konsisten. Oke. Dan kalau kita tahu Piala Eropa ini penuh dengan kejutan. Iya. Denmark juara, Yunani juara, bahkan Portugal pun Kemarin kejutan. itu pun juga kejutan. Maka dari itu gue nggak tahu, mungkin Inggris dapat lucknya. Seri lawan Ceko kan lolos. Habis itu kan kita nggak pernah tahu. Cuman yang kita kalau dari sisi permainan itu nggak layak banget. Iya, kalau konsisten Yunani ya 2004 juga kita tahu kan dari awal menang 1-0 dan sebagainya. Jadi menurut gua main bagus. Makanya kemarin ada yang bully gua bilang Italia ini malah bahaya di awal, terlalu bagus mainnya. Biasanya malah overheating. Tapi udah 2 kali loh. Iya, 2 kali menang. Italia memang keren. Memang keren. Sebelumnya udah keren loh. Betul. Kualifikasi itu udah keren. Betul, 25 kali nggak terkalahkan dan Ini sebagainya. boleh diminum kan? Boleh dong. Cuman yang gue maksud adalah kadang-kadang dalam turnamen lu mending dari awal. Justru Slow. Belanda gue jagoin coach. Karena dari awal dia mulai dari dia Gue jago Belanda bukan karena pemainnya hebat, tapi Iya. emang udah Ini beda. Ini lu objektif Kalau gua atau objektif. memang dari dulu gitu loh. Sekarang lu karena objektif. Lu lihat Frank de Boer itu kan dia mulai dari Ronald Koeman, dia bawa ke Frank de Boer, dia terusin yang Ya. bagus. Soal dia bagaimana pendekatan pemain kan lalu juga kasih apresiasi dari dia ngatasin Virgil van Dijk nggak main, lalu pertandingan pertama dia sempat ketinggalan 2-2 Ya. dia balikin jadi 3-2. Permainannya berkembang. Yes. Ini yang gue bilang. Tapi kalau Itali ini bukan gue bilang jelek, bagus 3-0 main nyerang. Cuman kadang-kadang yang kayak gini kadang-kadang malah anti klimaks biasanya. Biasanya. Tapi lu Kecuali Spanyol lah Enggak, mungkin. tapi gini, lu ngomong-ngomong Belanda juga berarti bisa anti klimaks dong. Orang dia juga menangnya 3-1 sama 3-2 3-2 sama 2-0 kan. Ya, masih- Nggak ada yang masih- nyangka juga. Nah, karena sekarang akan terjadi pergantian host nih udah datang nih. Ini pertanyaan gua menggantung yang akan gue berikan adalah boleh nggak dikasih lihat lagi line up-nya pemain-pemain Inggris? Gue mau nanya sama Koci. Jangan sampai dia lagi ngotot-ngototan sama jebret tim atau netizen kardusnya dia ini karena hanya masalah nasionalisme Belandanya. Kalau lu compare, nggak usah dari harga coach, tapi dari nama-nama yang ada. Katakanlah yang sebelah kanan ini bukan Scotland tapi Belanda yang sekarang. Sebenarnya nama-nama pemainnya lebih berkualitas yang mana? imbang, Berarti sama-sama nggak jago-jago amat dong. sama-sama mediocre. Tapi harga mereka lu anggap patut. Jauh ya. Yang Belanda. Yang Belanda iya, Belanda masih normal. Sementara Ini yang kan Inggris overrated banget. harusnya dengan kapasitas yang sama, Inggris ini harusnya senilai dengan harganya pemain-pemain Belanda. Iya, betul. Dari penampilannya, Dari performa imbang kira-kira. Belanda juga masih so-so berarti. Iya, Belanda itu so-so, nggak konsisten dalam arti, contoh yang kita baru bahas, Denzel Dumfries. Iya. 2 kali main bagus. Bagus loh. Ngeri. Gue udah ratusan kali nonton dia Valen. Biasanya Timnas kan gitu. maupun di PSV naik turun terus. Makanya seharusnya biasanya Dumfries itu diganti sama Berghuis. Tapi Berghuis 2 kali nggak main karena Dumfries lagi bagus. Jadi
nggak konsisten. Banyak hampir semua pemain, bahkan Depay, match pertama bagus, kedua jelek juga. Oke. Nggak begitu bagus lah. Inilah ketidakkonsistenan Belanda. Tapi kalau yang nggak konsisten cuma 1-2 bisa diganti. Berarti grupnya Belanda lebih gampang dong daripada grupnya Inggris. Nggak, semua grup gampang kecuali F. Yang malam ini main. Ya, lu kira Scotland susah? Susah dong. Eko. Scotland Braveheart tuh. Pengototannya tinggi loh. Kok lu bilang gampang? Emang Ukraina susah? Woi, Ukraina keren loh, Mas. Ya Ukraina apa? Serius. Ukraina itu jauh lebih bagus daripada dari semua tim Timur Tengah ya. Paling bagus Timur Tengah. Eropa Timur. Ngapain bos? Timur Tengah. Eropa Timur. Paling bagus itu Ukraina. Ya Ukraina sebenarnya karena dia kolektif Iya, kan. di luar Rusia atau Ceko atau Ya. you name it lah. Paling bagus dari Eropa Timur itu Ukraina. Ya berarti bisa dibilang menurut lu Ukraina malah lebih tangguh ya dibandingin sama sesama Eropa Timur lainnya. Ya. Oke, berarti bukan melulu tentang karena dia Belanda maksud gua. Karena Objektif, gua ya. tadi berpikir dia bilang begitu karena memang ya Belanda lagi Gue bagus. selalu objektif. Hajar Kalau Inggris Belanda enak. jelek, lu tahu bahkan di satu Belanda itu pun paling top prediksi mereka itu perempat final. Betul memang. Karena memang tim ini mediocre. Cuman kalau lagi they can grow kan. Kalau mereka berkembang dalam turnamen bisa banget sampai final. Iya, They have to ini yang grow. gue lihat berkembang, Iya, Coach. Betul, berkembang. Berkembang. Tapi kalau lihat kualitasnya seperti yang pertanyaan lu tadi Ya. dibanding Inggris, Ya. ya nggak jauh beda. Dua-dua mediocre. Berarti kesalahannya adalah bukan Mason Mount, harusnya Grealish yang dimainin dari awal. Tahan dulu jawaban Anda. Kita akan memberikan host utamanya kepada Anda setelah yang berikut ini. Aduh, durhaka banget, gila gue sampai diganti nama CEO. Ya nggak apa-apa lah, ini hari ini dipotong kali ya sama CEO, nggak apa-apa. Oke, tadi lanjutin dari Valen ngomongin soal Inggris dan juga tadi soal Mount dan juga Grealish. Ini kan Grealish dibilang pemain yang menjadi harapan Inggris, 120 juta Jack. punya skill luar biasa. Bahkan beberapa pemain kayak Rooney dan beberapa pemain Inggris lainnya, kok Grealish gak dimainin punya skill kayak gitu. Sekarang kemarin dikasih di babak kedua. Melihat penampilan Grealish, apakah memang bisa menjawab harapan publik Inggris gitu kan? Lu nonton kan? Nonton. Pada saat dia main. Main. Apa yang dia lakukan? Dribbling, langgar, iya. dribbling. Iya. Gak ada tujuan, Iya. gak ada konsep, gak ada apa. Tapi ini kan sudah kenapa gue ribut sama Gary Lineker kan? Iya. Kan gua, ini pemain skillful. No vision. Tapi nggak ada visi dan kemarin kembali terbukti. Iya. Dan Aston Villa di mana juga nggak jelas juga. Dan untuk gue nggak heran kalau gue harus pilih antara Grealish atau Rashford atau bahkan Bukayo Saka, Sancho. gue mending pilih dua itu. Iya. Bang Harpa kalau ngeliat ini kan sebenarnya lawannya juga sebenarnya nggak ringan ya. Kalau Scotland walaupun dia nggak bisa nyerang, cuman dia terbukti di laga pertama juga punya kengototan dari segi main fisik dan main bertahan yang cukup kuat. Semalam itu Scotland menang segala-galanya menurut gua. Pertama, mereka main secara position oke kalah. Iya. Shoot on goal lu lihat tuh. Iya. Ini sebenarnya 2 kali ada. Bahkan di awal-awal ada satu volley yang diantisipasi bagus sama Pickford ya. Terus Iya. kedua, secara strategi juga Scotland berhasil menutup kreativitas. Bola dari belakang nggak sampai ke depan, jarang. Satu shot on goal itu juga Stones tadi yang udah gue bilang. Ini Iya. salah satu penyelamatan Pickford di awal-awal. Dan yang kedua, kalau gue bilang tadi soal pemain sayap, ya Foden mati sama sekali, diganti Grealish. Tadi yang Koci bilang, cuman bawa-bawa dribbling bola doang. Padahal masih ada Rashford, Sancho. kiri atau Sancho. Bukayo Sancho, Saka. Bukayo Saka oke lah, agak gimana gitu. Tapi Sancho sama Rashford menurut gua harus main di pertandingan berikutnya. Atau tadi yang gue bilang, duet kan Kane sama Calvert-Lewin, yakin gue bakal banyak gol. Tapi gini, kalau kita ngomongin dari Grealish ini kan dia baru masuk sebenarnya menit 63 ya, beberapa pertandingan pun juga kalau pemain nggak segampang itu panas, apalagi mainnya sama orang-orang yang mungkin bukan terbaik. Apalagi kan di babak kedua juga Kane diganti. Rashford kan juga punya tipikal dribbling, hilang bola nggak jelas. Artinya Rashford beda. Bukan salah Grealish juga dong. Lu kalau dribbling, dan ini selalu gue kasih tahu ke pemain gue di futsal waktu itu. Ya. Lu kalau dribbling di tengah, lu kehilangan bola, kena counter. Resikonya Yang gede. cover cuma lini belakang. Ya. Lu dribbling di depan, kehilangan bola, di cover pemain tengah, di cover pemain belakang. Ya. Rashford apa yang dia lakukan? Dia dribblingnya masuk kotak penalti, ditutup dengan end passing atau finishing. Itu tugas dia. Grealish dribblingnya Dari di tengah. tengah, di belakang. Lu tahu sendiri. Hilang bola selesai itu barang.
Nah tapi kalau kemarin ini kan sebenarnya baru berarti pertandingan kedua lawan Scotland. Emang kita tahu Inggris selalu punya kesulitan menghadapi Scotland dari sisi permainan ya. Kalau hasil mungkin dia bisa menang berapa kali. Cuma dari sisi permainan dia sering banget susah beradu fisik kayak menghadapi mungkin tim-tim besar Inggris lawan tim mediocre Inggris yang memang mainnya gitu kan di belakang counter doang main fisik agak kesulitan kreativitasnya karena ada Foden kemarin. Kemana Foden? Kemana Mason Mount kemarin? Itulah salahnya sistem dari Southgate menempatkan 2 DM berharap kepada Mason Mount. Sterling dan Foden turun ke belakang, tapi mereka nggak bisa kemana-mana juga. Nggak ada supply ke Kane. Apakah itu salah Kane? Enggak. The system is wrong. Kalau lu mau pasang Harry Kane atau pasang Calvert-Lewin, apalagi lawan Scotland yang jago dengan bola-bola atas, lu boleh main dengan 4-4-2 crossing. Kemarin itu mereka kehilangan pada saat di counter, hampir semua counternya Scotland berhasil. Kenapa? Karena lu nggak butuh 2 DM. Betul. Sama satu lagi kalau gue lihat back sayap juga nggak berfungsi. Luke Shaw tuh hanya Ya, dua apa yang lu harapkan dari Reece James? Iya enggak, di kiri juga Luke Shaw kita tahu kan tadinya kan sebenarnya dia diharapkan ngasih crossing lebih banyak ya dibandingkan Trippier. Tapi kemarin dia bahkan lebih banyak jaga wilayah sendiri, jarang ngasih tekanan-tekanan seperti yang dia bikin di MU. 3 kali crossing doang itu pun hanya 1 yang nyampe ke kotak penalti. Jadi menurut gua ini yang katakan Inggris kalah semuanya, kalah strategi, kalah dari permainan dan Scotland kita tahu juga mereka semangat banget melawan Inggris kan walaupun main di Wembley. Jadi memang walaupun juga hasil ini tidak membuat Inggris nggak lolos ya. 4 poin itu hampir pasti mereka lolos. Tapi kan memang kalau kita ngelihat pemasangan Reece James dan Shaw, kelihatan nggak sih memang dia kayak menghadapi bola-bola fisik duel-duel di belakang karena Trippier nggak begitu kan. Artinya ya memang inilah strategi Southgate walaupun memang kita lihat ya Portugal waktu juara juga di fase grup kan ya gitu-gitu aja biasa kan. Southgate kan juga di Piala Dunia mainnya juga nggak spesial, mainnya standar, dia nyari hasil, nyari pragmatis. Makanya lu butuh, baru kita bahas tadi sebelum datang, kalau jadi juara memang ada faktor luck-nya. Ya. Di sini yang kita bahas adalah permainan. Siapa yang lebih konsisten. Tapi kalau kita lihat lawannya, lihat Italia main, Prancis main, Ukraina, Portugal, Ukraina main. Bahkan lawan Ukraina belum tentu menang loh. Tim Timur Tengah ya. Ketemu dia belum tentu dia menang. juara grup kualifikasi Euro loh kemarin. Iya. Lolosnya Maka Portugal peringkat 2. Maka dari itu gue bilang Inggris ini dari sisi permainan, makanya gue nggak mau bahas atau mereka jauh atau juara atau apa enggak. Murni dari 2 permainan, 2 match cuma 3 shot on target. Kevin Phillips juga. North Macedonia lebih cetak gol lebih banyak daripada Inggris. Ini kan sesuatu banget gitu loh. Krusial nggak tapi pertandingan terakhir justru menghadapi Ceko yang juga ada Patrick Schick yang juga kelihatannya lagi tajam sama cukup solid. Ya kan? menurut gue sih untuk lolos kan lagi-lagi tadi 4 poin itu sebenarnya udah cukup untuk lolos. Jadi kemarin oke lah gengsi lawan Scotland bla 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 Old Trafford tapi mereka untuk lolos gak ada masalah. Pertandingan terakhir mungkin Southgate kesempatan bagi dia untuk melakukan beberapa percobaan ya pemain-pemain yang katakanlah kemarin ditampilkan 2 pertandingan sebagai starter nggak terlalu bagus bisa digantiin pemain yang sebenarnya punya potensi untuk tampil di pertandingan ketiga. Oke, kita panggil Nessa. Wih, udah sejuk banget. Koci. Nessa sama Dina. Intan, Intan. Kan suaranya biasa cempreng. Koci udah vaksin? Udah. Oh, udah. Aku belum bisa, aku mesti tanya sama dokter gizi aku, soalnya aku alergi. Koci, aku mau nanya soal Inggris. Apa? Kan Spurs kan gak jadi sama Fonseca, terus sama Gattuso gak jadi. Terus cocoknya sama siapa dong? Ada satu mantan pelatih Inggris yang CV-nya bagus, itu namanya Sam Allardyce. Emang udah pernah ngirim CV-nya? Koci. Gitu-gitu aja, muter-muter. Tapi gue punya kandidat. Biasa siapa punya kandidat? Gue punya kandidat yang cocok. Ini dia kita lihat. Oh, tapi emang ada beneran dia pakai foto baju Mas Pus ada dia beneran. Bukan. Pegang kan? Pegang banner. Ada sama si Tibo ya? Tibo coba Ibo. Matias Ibo kok Tibo sih Matias Ibo. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pertandingan di grup neraka, kita lihat dulu nih ada laporan dari agent kita. Ini dia. Halo Jebret Team, gue Marji Tias, perwakilan dari Jebret Media untuk Euro 2020 di St. Petersburg, Rusia. Dan sekarang gue udah tepat banget berada di sini di Gazprom Arena di St. Petersburg, Rusia, di mana sebentar lagi 1 jaman lagi akan berlangsung kick-off antara Swedia melawan Slovakia.
pastinya bakal seru banget. Gue bakal share beberapa video di sini di mana fans Swedia dan Slovakia sekarang sudah banyak yang datang di sini, dan sepertinya penjagaan di sini sudah semakin ketat. Banyak aparat juga dan para awak media juga sudah berada di sini untuk melaporkan match yang akan berlangsung 1 jaman lagi di sini di Gazprom Arena, St. Petersburg. Nah, sekarang gue kebetulan udah di sini, udah mendekati stadium ya, di dekat pintu entrance-nya. Dan kebetulan banget juga tadi udah melihat gimana serunya fans-fans dari Swedia dan Slovakia yang baru tiba di sini di stadium. Yuk kita lihat gimana serunya mereka. Halo Indonesia. Untuk match di sini di St. Petersburg, pemerintah Rusia memudahkan untuk seluruh football fans yang mau datang ke Rusia dengan meng-apply fan ID. Nah, sekarang di tangan gue ada fan ID di sini. Jadi asalkan kita punya tiket, kita bisa apply fan ID. So, kita untuk datang ke Rusia nggak usah perlu pakai visa lagi. Sekarang seperti yang Swedia, Little Love, Swedia. Nah, seru banget ya di sini. Dimana fans-fans dari Swedia udah banyak banget yang pada datang. Dari awal gue nyampe sini sampai sekarang, gue banyak melihat fans Swedia lebih banyak daripada fans Slovakia. Wow. Woo. Itu dia Marji, thank you. Kalau kalian penasaran pengen lihat Instagramnya, cek-cek itu di Football Tours ya? Football Tours. Oke. Yang menyediakan layanan temennya Koci juga. Oh, temennya Koci. Oh, kan semua ada teman. Gue pikir dia kerja di perusahaan finance gitu, margin ya, bukan? Bukan. Iya. Ya, Oke, tapi katanya fans MU, soalnya baju ini MU dia, Oh iya, baju zebra tuh. Tapi kan. jadi pengen ini ya. Di mana-mana banyak orang khilaf. Melaporkan langsung dari St. Petersburg. Kayaknya kalau kita kesana naik mobil bisa nggak ya Panji? Bisa. Bisa dong, kan Iya, kakinya 2 tahun G4. lagi. Iya bener, tapi kalau Bung Harpa nih mungkin bukan mimpi kayak kita nih ya. Sekarang katanya mau berangkat tinggi sebenarnya nih. Ya kalau nanti Jadwalnya udah habis. visanya aman ya. Tapi jadwalnya udah habis ya di sana. Kayak nggak enak. Parah Gak Bang. enak. Nih udah kagak nih yang buat Nanti jamin. Bahaya nanti. Iya pokoknya kalau gue pengennya kesana naik mobil aja. Iya. Karena kan mobil gue prima, pakainya Wih, G-Force. pakai G-Force, Fast nyebrang. Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Buat kalian pecinta otomotif, langsung aja di follow Instagramnya G-Force di GeForce_ID. Iya. Dan kalau kalian mau beli produk-produknya G-Force, langsung aja beli di e-commerce seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Mantap lah pokoknya. Silakan Des, dilanjutkan. daripada banyak cincong kita tukar anting mau gak? Oke, silakan dilanjutkan pembahasan ke grup neraka ya. Gue berangkat, tapi kok terasa sejuk karena ada Nesa betulin AC. Bisa aja. Ya lagi lu betulin AC mulu. Oke, ini dia ke grup neraka. Ada dibuka dari Jerman Portugal. Kemarin based on laga pertama kita ngeliat Jerman sebenarnya main cukup bagus walaupun kalah. Hasil yang sedikit memisahkan dia dengan poin 1 atau poin 3. Sementara Portugal butuh waktu 80-an menit untuk akhirnya menjebol gawang Hungaria. Sekarang dua tim ini akan bertemu secara kematangan. Portugal jelas lebih matang, tapi ngelihat Jerman yang selalu punya historical dan juga pemain-pemain bintang di atasnya, gimana nanti ngeliatnya Bung Harpa? Kalau rekor kan mungkin semua kita udah tahu, Jerman dominan dari Portugal Betul. ya dalam berapa kali kesempatan. Tapi ada 2 catatan gua dari pertandingan Jerman di pertandingan pertama. Pertama, si Kimmich ditaruh di kanan. Menurut gue itu ibarat Alphard dipakai untuk beli sayur. Sayang maksudnya, dia cuma ngukur lapangan di kanan. Menurut gue ya, mungkin coachnya beda atau apa. Kedua, dia ngapain masukin Kevin Volland di waktu mereka butuh gol. 2 kali transisi menyerang dipatahin sama seorang Kevin Volland, dimatiin. Padahal udah bagus waktu itu di menit terakhir setelah 0-1 akhirnya kalah. Nah kalau Portugal, kalau gue lihat pertandingan pertama mereka berhasil membongkar blokade mental ya. Ketika mereka gagal mencetak gol sampai menit 80 dan akhirnya dapat gol, akhirnya 3-0. Jadi kalau gue bilang ini pertandingan tricky, Jerman minimal seri. Kalau kalah selesai. Gimana coach ngeliat kemarin? Gue tidak begitu sependapat sama Harpa, tidak. Karena untuk gue Kimmich perannya nggak begitu krusial kemarin. Dia nggak jelek, sama sekali nggak jelek. Itu karena di kanan. Karena di kanan maksudnya. Nggak masalah juga di kanan. Justru gue bilang yang jadi masalah itu di depan. Ya itu juga. Yang jadi masalah mulai di depan. Gue bilang kalau gini ya,
pada saat lu lihat Spanyol, pada saat mereka juara, berapa yang main tiki taka juara dunia, berapa pemain Barca yang main? Ya, hampir semua. 8. Iya. Kenapa? Karena udah kompak. Iya. Nah di timnas Jerman yang udah kompak tim mana yang bagus? Bayern Munchen. Iya. Mending lu pasang Gnabry di kanan, Leroy Sané di kiri, tengah Muller. di depan Muller, di belakang Muller Goretzka. Iya. Goretzka sudah fit, main satu DM. Itu Toni Kroos atau Gundogan. Iya. Iya kan? Oke. Entah itu di Kimi sama Gosens dua-dua masih oke lah. Iya, iya. Artinya 4 pemain ini udah kompak. Dan kesalahan Jerman, gue setuju main bagus. Iya, iya. Gue setuju. Cuman kalau nggak cetak gol susah juga kan. Iya, iya. Nah kemarin dengan Kai Havertz, dengan Gnabry, Muller itu nggak jalan. Iya. Iya kan? Iya. Kalau lu kebobolan 1 kemarin, cetak 2 gol still win the game. Keluar lagi itu patah. Benar nggak? Iya, itu benar. Nah sekarang kalau lu main bagus, gol you create chances tapi lu nggak cetak gol, ya selesai. Nah ini harus dibenahi oleh Leo. Berarti harusnya lo pakai 4-3-3 dong. Kalau emang dia mau pakai Goretzka, Kroos dan Gundogan. Iya, tapi Goretzka harus nunggu kan. Tapi kan jadi lemah di belakang kalau begitu. Gini, tim Portugal ini kan nggak ular, tim sneaky yang gue belum pernah lihat Portugal main bagus. Emang nggak pernah. Jelek tapi menang terus. Uji coba doang, sekali lawan tim kecil. Betul, dan tapi menang terus. Iya, betul. Iya kan? Nah ini harus diwaspadai. Tapi apakah iya lu harus pakai 2 DM? Kalau gue bilang sih nggak perlu. Karena pada saat bola di crossing ke depan, semua pada kenceng-kenceng larinya, entah itu si Bernardo Silva lah, Jota lah, selesai juga. Jadi zaman sekarang gue bilang nggak perlu, yang penting posisinya, bukan 1 atau 2 DM. Kalau untuk Jerman, tadi gua sama Coach setuju yang Gnabry. Kalau Leroy Sané menurut gua, kalau kita lihat pertandingan waktu dia dimasukin di substitute kan menurut gua kurang oke. Ya Gnabry oke, cuman di Bayern pun juga dia nggak pernah benar-benar firm di main utama kan ya, sebenarnya. Gnabry itu harus sebenarnya dari awal dan beri kesempatan lebih lama. Kemarin kan enggak. Terus yang kalau kita lihat di tengah, Gundogan, Goretzka sama Kimmich. Cuman masalahnya Goretzka kita nggak tahu apakah fit atau enggak. Kalau dia fit, tengah 3 itu gua rasa itu bisa ngimbangin Ronaldo, Bernardo Silva dan kawan-kawan. Oke, kalau dari sisi Portugal kemarin yang menjadi banyak highlights adalah dia pakai 2 DMF yang kayak robot yang nggak bisa ngalirin bola, tapi terbukti sebenarnya cukup efektif untuk dari sisi pertahanan itu, untuk nahan belakang doang, bikin orang kesel, main fisik. Apakah kira-kira Fernando Santos akan memakai 2 DM lagi? Kalau kemarin kan si Ferreira sama si William Carvalho untuk robot 2 DM. Sekarang apakah ini menurut kalian formasi terbaik yang ada di Jerman? Gue itu dari dulu nggak begitu impress dengan pelatih Portugal ya, dan Santos ini nggak jauh beda, karena yang melakukan distribusi bola itu kan 2 pemain yang nggak punya kreativitas. Akhirnya ya gitu-gitu, kiri kanan, bahkan pemain kayak Bernardo Silva jadi stuck hilang. Bruno Fernandes nggak begitu kelihatan juga. Yang harusnya sebelumnya lawan Israel menang 4-0 main bagus banget. Ronaldo juga, Jota egoisnya minta ampun. Nah, lawan Jerman udah nggak bisa kayak begini lagi. Lo harus bisa lebih aktif karena mereka tidak akan mendapatkan sebanyak peluang pada saat lawan Hungaria. Sedikit pula harus efektivitas tinggi. Nah, sementara di belakang itu belum teruji, nanti malam akan teruji. Bisa nggak lu nahan serang-serangan Jerman yang kemungkinan besar mereka akan bertubi-tubi diserang? Kalau dari gue bilang justru lini tengahnya akan sama dengan pertandingan sebelumnya. Carvalho dan juga si itu ya, pakai 2 DMF yang benar-benar robot ya. Ya, lawan Hungari sebenarnya mereka kan lebih berani menyerang karena lawannya di bawah. Nah, yang kedua, dia sekarang udah dapat 3 poin. Lawan Jerman dia tahu berat dan dia tahu Jerman bakal keluar menyerang. Pressure di Jerman. Yes, exactly. Jadi mereka nunggu aja. Toh seri bahkan kalah pun mereka punya harapan. Jadi permainannya udah kira-kira sudah terbaca seperti apa. Taruh 2 gelandang pertahanan di tengah, menurut gue itu pilihan yang paling masuk akal. Berarti menurut Bung Harpo dan coach, dia better main lebih relax di sini baru ntar nge-push di Prancis atau main sekarang Dehart di sini? Mending selesaikan di match ini. Tapi secara peluangnya menghadapi Jerman sama Prancis menurut kalian lebih berat Prancis. Lebih berat Prancis ya? Lebih berat Prancis. Oke, kalau prediksi dulu lah, Portugal Jerman sebelum kita pindah ke Prancisnya nih. Portugal Jerman sih Jerman out biar gue bisa beli Timo sama Eropa Timo biar gue bisa beli. Nggak ada sejarahnya Jerman out di babak grup. Ya kecuali Piala Dunia tahun lalu. Kecuali Piala Dunia. Tanya Son Heung-min. Bung Harpo kan Jerman nih. Tapi yang satu, Kroos jangan main, udah itu aja. Oke. Kroos jangan main. Sudah. Siapapun nggak mungkin lah Toni Kroos main. Makanya itu dia kalau dia nggak main, gue harap Portugal menang. Udah kita. Oke ya, ke Jerman ya. Woi, udah mulai masak nih bentar lagi. Oke, kita pindah ke
Prancis ini kan kemarin menang, tapi ya inilah Prancis juga mirip-mirip mungkin sama Portugal, main pragmatis, mainnya nggak meyakinkan, tapi tiba-tiba hasilnya menang. Tapi ada mentalitas pemainnya, dia punya skill individu juga. Lawan Hungaria nanti bisa jadi lumbung gol sebanyak-banyak nggak? Apalagi Benzema. Kalau lihat dari permainan lawan Jerman, sebenarnya mereka bermain pragmatis. Tapi cukup bagus loh. Iya, bukan artinya Prancis dihajar Jerman. Betul, cuman mainnya mereka cerdas, dia terlalu terpancing keluar. Ada beberapa peluang. Nah, yang menarik adalah Benzema. Kan ini pertama kali Benzema masuk skemanya si Deschamps setelah sekian lama. Artinya ada dua pilihan. Benzema menurut gua akan jadi starting lagi karena dia punya motivasi untuk bisa mencetak gol. Kemarin dia sempat nyetak gol tapi dianulir kan. Jadi gua rasa dia akan jadi protagonis lawan Hungaria nanti. Nah, soal pesta gol atau enggak sih gua rasa itu nomor 2 lah. Gua rasa yang paling penting mereka bisa ngamanin dulu 6 poin, lolos ke babak berikutnya. Gimana Coach? Ngeliat ini kan trio ini katanya menjadi menakutkan di Eropa, bahkan dengan disokong gelandang-gelandangnya kayak Kante dan Pogba. Tapi kemarin di pertandingan pertama lihat dua gol yang dianulir lawan Jerman, itu bedanya tipis loh. Dalam arti mereka walaupun dianulir mereka membuktikan ketajaman mereka. Dan Hungaria ini kan harus menang. Nggak bisa parkir bis juga, ya kan? Maka dari itu gue bilang, maka dari itu gue bilang ini Hungaria diobok-obok. Ayo go for 1,5 Ajar jual kebun anggur ya. Kalau kemarin ngelihat dari sisi gelandangnya Pogba begitu main lepas lah. Ini yang membedakan dia di MU apa sih? Apakah memang kualitas pemain MU nggak bisa menyokong dia atau memang formasi yang dipasang sama Deschamps tuh enak gitu? Kualitas pemain MU. Itu tadi dan kualitas pelatihnya Katro juga. Sama sama Griezmann kan, begitu main di timnas Prancis begitu jadi ikonik, sementara makanya Griezmann itu kan bisa bermain kalau dapat space, dapat ruang. Kalau lu di Barca mayoritas lawannya kan parkir bis semua. Kalau lawan Jerman kan nggak parkir bis. Nah kalau Hungaria parkir bis kita lihat Griezmann masih bagus nggak? Ya kita lihat nanti ya seperti apa, apakah dia bisa membuka kreativitas. Nah sekarang ketika ngomongin dari depannya stuck, apakah lini tengahnya bisa cukup menyokong? Kan ada cuman Pogba doang yang punya naluri nyerang. Kante ya. Iya sih, bagus lah, gila lu. Tapi lebih bagus defense juga. Tapi kerjasama sama Kante Pogba itu keren loh. Kalau Rabiot gimana? Oke, not bad. Karena banyak dia jeleknya kan cuma di Juve. Ini kayak main Prancis banyak jelek di tim di klubnya ya, kayak Varane kan juga kurang bagus. Tapi kalau gue lihat tetap lah Mbappe kan belum kelihatan nih kemarin. Adalah beberapa kali dia lakukan serangan balik. Nah, lawan Hungaria seperti yang lu bilang tadi Ji. Ini kan Hungaria mau nggak mau akan keluar menyerang. Nggak mungkin dia bertahan apalagi. Tapi kan dia juga sebenarnya nothing tulus gitu, dia kayaknya justru itu lolos juga nggak bodo amat, tinggi juga bodo amat. Maka dari itu skornya akan gede. Nah, karena mereka juga tentu akan main lebih open, kita udah lihat apalagi stadion penuh lagi, semangat mainnya. Cuman memang sayang gue nggak taruhan lagi. Arisan. Kalau gue taruhan lagi itu gue bener-bener gue hantem di Prancis. Tapi kalau bakal banyak gol lah ini. Dengan sekarang ini kan kayaknya tiket 3 poin udah hampir pasti dikantongin gitu kan. Nah, artinya Prancis nanti di laga berikutnya udah tinggal main ini dong, main apa? Ya belum tentu juara grup kan? Hah? Kalau ini menang bukan udah pasti juara grup? Enggak dong. Kalau ini menang, Jerman menang lawan kalau Portugal menang lawan Jerman. Portugal terus. Oh iya. Jerman menang lawan Prancis. Lawan Hungaria. Ya berarti Prancis benar-benar harus banyak gol di sini dong. Iya, makanya mereka akan tetap all out. Makanya nih yang kita tadi singgung, selain Hungaria akan bermain open, mereka juga akan ngejar gol. Jadi memang bakal banyak gol lah. Seandainya Jerman menang Portugal, menurut kalian apakah mungkin tiga timnya ini bisa lolos dari grup ini? Bisa. Sangat bisa. Karena gue kan lu masih inget prediksi gue apa di grup ini? Jerman rank 3 kan? Iya, rank 3 tapi lolos semua. Iya. Kayaknya susah ya angkanya kalau misalkan nih let's say Jerman 3 gitu kan. Lawan Hungaria pasti menang. Oh iya, tinggal soalnya dalam format 24 tim, poin 3 itu bisa lolos. Karena ada yang katrok satu. Berarti kalau misalkan Jerman menang lagi lawan Hungaria, dia menang lawan Portugal lawan Prancis seri, dia bisa juara grup dong? Masih bisa. Kalau Jerman menang 2 kali kan bisa juara grup dengan catatan Prancisnya juga satu kali terpleset gitu. Tapi itu masih inilah. Masih terbuka semua. Yang juara grup itu cuma satu. Apa itu? Belanda. Udah pasti itu. Itali. Itali kalau kalah lawan Wales selesai. Belanda doang. Gila sih emang. Belanda emang jago loh. Jago bikin PHP maksudnya. Kita lihat. Tapi biasanya emang Belanda tuh bagus sampai semifinal lah. Untuk fans Belanda, biarkan kita diketawain sekarang. Nanti 4 tahun kita yang ketawa. Nanti kita ketawa sampai 4 tahun ke depan. 4 tahun kita yang ketawa.
Oke, kita pindah ke Spanyol nih. Spanyol kemarin juga mainnya masih jauh dari harapan. Ini ada dua nama, Morata dan juga Lewandowski. Spanyol, Polandia sama-sama striker, sama-sama kayaknya bikin yang satu gemes sama timnya, yang satu bikin gemes pemain-pemain lainnya gitu. Morata dulu deh. Morata ini emang nggak punya apa ya? Maksudnya dia kan di Juve pun juga bukanlah striker utama ya. Morata kalau dia umurnya sekarang 19-20 masih kita pahami. Ini ya 28 Ini udah mendekati 30. Jadi emang there is no hope gitu loh. Yang bikin gue nggak paham kenapa dia selalu diberi kepercayaan sama Enrique. Nggak ada pilihan Mourinho. Makanya akhirnya pertandingan kedua ini mungkin Moreno. Minimal lu kasih Mourinho kesempatan biar ada persaingan sama kayak Sterling di Inggris. Betul. Selalu main. Ya. Artinya ini regenerasi Spanyol mandek Emang atau mandek, memang tapi Morata paling bagus sebenarnya menurut Kalau kalian? kita lihat di pertandingan pertama, sebenarnya kan berapa kali ada bola-bola bagus ke kotak penalti, Ya. tapi finishingnya nggak oke. Kenapa? Alvaro Morata ini kan di klub juga kita lihat sebenarnya rata-rata aja. Jagonya jadi super sub dia sebenarnya Iya, dulu cuman kan. dia paling banyak semusim cetak berapa gol sih? Cuman kemarin aja agak lumayan non Atletico Madrid. Sisanya cuma 11 gol, 13 gol dan sebagainya. Ya. Moreno bener yang tadi Coach bilang harus dikasih kesempatan dari awal. Morata di pertandingan kemarin berapa kali dapat bola crossing dari kiri kalau nggak salah, ada satu enak banget miss juga. Saatnya Moreno lah untuk tampil. Moreno main dan juga Thiago sebagai starter. Thiago Alcantara. Oh iya, Thiago Alcantara. Karena kemarin itu benar-benar lack of creativity. Pedri menurut lo belum pantas masuk situ? Pantas starter? banget. Pantas banget. Pedri main keren. Kalau mentok-mentok Serius? 67 Berarti siapa yang harus dibuang dong? Siapa yang harus digantikan dengan trionya yang kayaknya udah senior semua? Kan kemarin ada berikan informasi nggak ada ya? Koke. Iya, Rodri. Koke diganti. Koke kan cukup senior coach, maksudnya. Ya emang Gua bilang- senior belum tentu bagus kan. Antara Ferran Torres atau Morata harus berani dia ganti. Gue bilang di tengah itu Rodri, Thiago sama Pedri. Rodri, Thiago, Pedri. Berarti Ya. Koke minggir ya, Lorenzo juga nggak ada. Oke. Tapi kan yang bermasalah juga Rodri. lini serang juga jadi masalah gitu kan. Ya Kemarin kalau lini serang emang nggak banyak pilihan. Olmo, Oyarzabal, Zabal juga bisa sebenarnya. Olmo ini cukup kreatif kalau gue bilang dan punya speed. Ferran Torres sama nggak jauh beda. Nah, depannya ini harus Moreno bukan Morata. Kalau Ferran Torres kalau gue lihat ya, dia di City kan sebenarnya nggak reguler. Ya. Jadi touch-nya juga kemarin kelihatan nggak competitiveness-nya nggak ada menurut gue ya. Tapi nggak banyak pilihan juga. Iya, exactly itu dia. Memang itu yang lagi balik yang lu bilang Ji. Spanyol ini emang regenerasinya sekarang lagi macet. mirip sebenarnya mirip agak Jerman ya, karena strikernya juga nggak ada gitu kan. Ada Werner nggak? Gue nggak begitu setuju kalau dibilang macet ya. Iya. Yang kurang di Spanyol kan cuma cetak gol. Iya sih. Bukan dari sisi permainan, bukan create chances. Tapi mungkin many chances tapi loh. mungkin posisi Iya, striker create yang chances benar-benar Nggak ada. yang ganas di depan Iya, gawang tuh nggak ada. kalau Iya. 2008, Ya mereka 2010. kurang cuma striker nggak ada yang target haus gol man, betul. aja. Atau minimal winger-winger yang memang Iya. cutting shot yang memang tajam juga belum ada sekarang kan. Ferran Torres sebenarnya cukup lumayan Tapi di City dia juga nggak awal-awal reguler sih. Ji. Iya, makanya di awal-awal doang touch-nya bagusnya. juga hilang. 2008, 2010, 2012 dia punya Fernando Torres, punya David Villa. Sekarang nggak ada. Itu yang membuat Iya. kemarin pertandingannya ujung tumpul banget kemarin. Padahal mungkin 80% Iya, kali kita betul. mereka pole position. Tumpul di depan sama kayak lawan Portugal. Itu Portugal diobok-obok. Iya. Morata dapat 5 peluang, 0 gol. Exactly, itu Morata Ngerti harus nggak? udah. Cuman lu tidak bisa menilai tim ini gagal hanya dari karena nggak satu bisa orang. cetak gol. Oke. Karena mereka create chances, mereka bermain bagus, mereka melakukan ball possession, Possession, ya. tapi hanya gol yang kekurangan. Iya. Berarti Jadi hanya 1-2 orang yang nggak punya. Jadi regenerasinya nggak gagal kalau gue bilang. Berarti kalau ini lo melihatnya apakah kekurangan dari seorang Luis Enrique nggak sih? Karena kan Pep Guardiola bisa memaksimalkan itu atau mungkin nggak fair karena Enrique waktunya sedikit gitu. Gak bisa lu bandingin Enrique, tetap Enrique, beda sama Pep jauh lah. Tapi kan gaya mainnya sekarang udah cukup oke kan, maksudnya di bawah Iya, Enrique kan. gaya mainnya- Cuman efektivitasnya yang belum kan. Inilah sulitnya jadi pelatih. Sistem itu satu hal, Ya. menempatkan pemain di dalam sistem itu dua hal yang berbeda. Ya. Sistemnya oke, gue setuju. Tapi kalau lu salah salah menempatkan pemain, 1-2 pemain aja salah. Bisa berubah. Iya. Nggak jalan itu barang. Iya, nggak banyak pilihan juga kan di lini di skuadnya Enrique. Ya ibarat kata berapa kali gue bilang kayak koki atau chef, apa yang ada bahan bakunya itu kan yang mau nggak mau harus lu maksimalkan. Ya. Lu mau gaya apapun kalau pemain lu nggak mumpuni nggak bisa. Inilah kita lihat nanti seperti apa Spanyol lawan Polandia. Prediksi sedikit, apakah ada kesulitan Spanyol lagi menghadapi
Lewandowski yang berusaha mengejar Ballon d'Or tahun ini atau apa pemain terbaik tahun ini? Lewa kalau taktikalinya masih main kayak yang pertanyaan pertama, menurut gue dia bahkan mencetak gol juga susah. Karena nggak ada pemain kedua yang isi kekosongan ketika Lewa jadi marking. Lu tahu kenapa selesai? Karena kipernya nangkep burung. Karena kipernya siapa? Posisinya apa siapa? Dibanding sama siapa? Setara Peruzzi. Iya. Apa lebih bagus pada Van de Sar? Gua heran. Karena kipernya Lebih bagus pada Peruzzi KW9. Tapi gini, gue gak beda sama Koci nih. Apa? Kalau kita lihat proses gol bunuh dirinya kan memang di luar kemampuan dia. Itu kan mantul ke tiang dekat kena badannya dia. Ya, Enggak, memang, kiper yang bagus itu udah dibuang itu bola. Ya memang dia nggak mampu jadi kiper dunia. Jadi kiper Roltes belum mampu. Itu Kiper bagus harusnya dia dapat kebuang itu. Susah Coach, itu tiang dekat soalnya Coach. Lu jangan lihat satu gol, dia tuh berkali-kali bikin gol kayak begitu di Juve. Oke, tadi Coach Yasin bilang apa? Ada Spanyol Polandia, siapa yang akan menang? Apa? Spanyol Polandia. Lu dulu berapa? Spanyol Polandia. Skor. Ada kemungkinan kejegal nggak Spanyol lawan Polandia? Enggak. Spanyol udah tiket udah hampir pasti ya. 1-3 poin ya. 2-3-0 dapat. Oke. Jual kebun anggur Spanyol. Ini ngeri kalau Makanya kan gue bilang, saya gue udah berhenti taruhan. Kalau enggak itu gue masukin duit gue semua itu ke Spanyol. Sama Nah ini dia dari Euro, sekarang kita update dikit dari Copa America. Udah banyak yang nanya-nanya soal Copa America. Argentina kembali raih kemenangan, ini lawan tim bebuyutan juga. Uruguay menangnya tipis-tipis saja 1-0 lewat golnya gue nggak tahu tuh siapa, Guido, tapi asisnya Lionel Messi. Itu dia sedikit aja ngelihat Coach, sedikit aja ngeliat saingan Copa America dan juga Bung Harpa. Ini Argentina justru dengan nggak begitu banyak kayak bintang-bintang utama yang ditarungkan starter utama. Apakah ini justru pressure-nya nggak seberat dulu sekarang untuk meraih juara? Apalagi juga sekarang kan Brazil juga squad-nya gitu-gitu aja kan? Kalau gue bilang semalam mungkin salah satu penampilan terbaik Argentina dalam beberapa pertandingan terakhir. Satu shot on goal pun lawan gak dikasih kesempatan. Ada Suarez, ada Cavani segala macem. Dan tadi yang lu bilang kuncinya Messi kelihatannya udah agak lebih menemukan lagi kepercayaan dirinya. Karena mungkin orang lebih pada nonton Euro, nonton dia. Tekanannya nggak ada. Orang nggak ada nonton dia. gue no comment karena gue sama sekali nggak nonton. Bagus, jujur, bagus. Ya itulah, itu aja karena itu bukti sama kita sama kalian di tim kalau kita tuh tidur. Kita nonton Euro kan dari malam sampai pagi gitu. Gue di Twitter ditanya terus, kok nggak nonton Copa? Udah gila gue, lu kira gue kerjaan gue cuma nonton bola. Jam 5, jam 7 kan, ini jam 7, jam 8 tuh jamnya Coach mantau saham, jangan diganggu. Nah, Sabtu libur. Tadi sayap gue denger katanya udah berhenti taruhan. Lo orang main arisan di grup aja kalah mulu. Nesa bener, gue kalahnya duit kecil. Sekali menang duit gede dan itu masih Oke Rengga berapa kemarin? Gope ya? Gue menang gope dan Oke Rengga. Kalahnya cuma bayar arisan pakai duit Oke Rengga. Kalahnya cuma gocap. Masih plus gue. Oke Rengga mau performa bentar lagi. Oke. Iya, oke. Terima kasih Jebretin. Jangan lupa untuk kalau baca berita di www.jebretmedia.com dan jangan lupa subscribe dan nonton semua playlist kita pastinya. Sampai jumpa di DPI besok. Bye bye semuanya Jebretin. Thank you.